Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Kali ini yang mau saya bahas adalah kebetulan saya dapat surat ya. Ini dari leasing Indomobil ya. Dan saya mau jelaskan sama teman-teman. Teman-teman kan melihat itu hutang ini membunuhmu sebenarnya gitu loh. Kenapa saya bilangin membunuhmu? Ya, kita mencoba memenuhi suatu keinginan kita tanpa kita pedulikan pada dasarnya pemasukan kita sudah tidak seimbang dengan yang kita keluarkan. Ini sebenarnya surat ini buat saudara saya sih sebenarnya. Tapi saya pengen penasaran, kira-kira ini surat dikirim oleh leasing ini apa ya? Kalau memang dia telat bayar, kita mau lihat dulu ya. Di sini mungkin topiknya agak berbeda, tapi konsepnya ya tetap aja sama. Kenapa saya bilangin tetap sama? Ini masih menyangkut soal hutang piutang juga. Jadi biar menjadi gambaran dari teman-teman semuanya ya. Dan karena surat ini pas tadi saya lewat mau keluar, saya dititipin juga sama teman. Oke. Ini buat saudara RV ya. RV, saya lihat dulu. Oke. Anda lihat ini suratnya cukup panjang di sini. Di sini PT Indomobil Finance Indonesia cabang Padang, Jalan nomor Padang Barat. Ini SP1 loh, SP1 garis miring 18 strip 340 2100. Oke. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, Saudara atau Saudari RV ya, RT RW 00 Kelurahan Kabupaten Padang Pariaman, nomor telepon. Oke. Ya, perihal surat peringatan 1. Surat peringatan 1 di sini ya. Pembayaran jatuh tempo ansuran merujuk pada perjanjian pembiayaan multifinance dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara ansuran dengan nomor tertanggal 3 bulan 9 2021. Berarti ini perjanjian pembelian kendaraan baru ini ya. Saya penasaran aja biar menjadi gambaran bagi Anda kenapa hutang ini membunuh Anda kalau tidak seimbang pemasukan dengan pengeluaran. Oke. Kami PT Indomobil Finance Indonesia bermaksud memberitahu kepada Bapak atau Ibu atau bahwa sampai dengan tanggal surat ini dibuat kami belum menerima pembayaran uang ansuran atas barang atau jasa atau unit. Oke, pada tanggal per bulan. Oke, tanggal 2 ya. Tanggal 2 bulan kemarin, tanggal 2 per bulan 2 2023 ya. Berarti sekarang tanggal 14, berarti telatnya sudah berapa itu? Telatnya sudah 12 hari ya. Dengan total tenor 60 dan ini ansuran ke-18. Wow, luar biasa ya. Berarti masih sisa dengan yang tertunggak itu ada 43 ansuran lagi. Oke. Nilai uang ansuran 6 juta sekian. Ya, pokoknya 6 jutanya nggak lebih dari 50.000 gitu loh ya. Pokoknya 6 juta sekian ribu lah gitu ya. Besar kewajiban konsumen 6 juta 18.000. Oke. Denda per bulan, denda per tanggal 11 per 2023 sebesar 1.594.000. Total hutang plus denda 7.600.000. Wow, luar biasa banget. Ini berapa nih jatuhnya per hari ya? Oke.
Ini biar menjadi gambaran buat teman-teman semuanya. Saya tidak melarang Anda untuk membeli kendaraan secara kredit, tapi kalau bisa disesuaikan dengan pemasukan Anda, oke? Ini 1,5 dibagi 11 berarti 136. Oke, ini per harinya bisa jadi di sini lebih dari 40.000 ya. Per harinya lebih dari 40.000 di sini. Sehubung dengan hal tersebut, diharapkan kepada Bapak, Ibu, saudara atau saudari agar segera menyelesaikan kewajiban pembayaran angsuran tersebut sejak diterima surat peringatan ini. Pembayaran dapat dilakukan melalui pembayaran melalui Gerai Indomaret juga bisa, pembayaran melalui ini di sini ya. Yang saya mau bahas itu bukan soal surat yang mau saya dapatkan ini, tapi adalah alangkah baiknya kita memikirkan besarnya pengeluaran yang harus kita bayarkan ya setiap bulannya. Pihak leasing atau pihak bank tidak peduli dengan keadaan Anda. Makanya sebelum kita melakukan perjanjian kredit, alangkah baiknya kita prepare dulu soal keuangan kita. Bagaimana nih duit masuk kita? Bagaimana kalau suatu saat kita terkendala? Bagaimana kalau suatu saat kita, yang namanya orang usaha itu tidak selalu dipermudah dengan jalur berhasil gitu ya. Tapi mereka juga akan mengalami suatu kesulitan. Ya, ketika suatu kesulitan ini terjadi, ini tipis banget harapan ada toleransi dari pihak yang bersangkutan. Ya, karena mereka cuma tahu telat denda. Ya, Anda telat bayar, hitungannya sudah denda. Nanti di akhir cerita, walaupun angsuran Anda sudah lunas dengan pokoknya, di akhir cerita nanti Anda akan diperhitungkan soal denda keterlambatan ini untuk mengambil yang menjadi jaminan fidusi Anda, mungkin BPKB atau bisa jadi sertifikat yang Anda anggunkan. Jadi ini alangkah baiknya ya. Apalagi di sini saya perhatikan, saya pengen juga mentotalin di sini ya. Terkadang saya bukan tidak ada hutang juga gitu loh. Cuman saya itu lebih wanti-wanti bagaimana nih pengeluaran saya, bagaimana dengan pemasukan saya. Seimbang atau tidak. Kalau tidak seimbang, saya tidak akan melakukan hal itu gitu loh. Ini kita ambil pokoknya aja ya, 6 juta. Dikali 60 bulan. Berarti 361. Berapalah unit mobil? Ya, taruhlah unit mobil harga OTR dibeli dengan harga 280 ya. Dikurang 280.000. 80 juta ya. Berarti 81 juta ya mereka mendapatkannya. Ini justru malah lebih kalau saya rasa ya. Habis itu ditambah DP, ditambah sekian, ini juga hal yang rumit. Itu kalau untuk mau segi kredit, alangkah baiknya dipikirkan lagi besarnya pengeluaran dengan pemasukan yang akan kita dapatkan, karena ini penting ya supaya Anda mendapatkan pencicilan yang sehat, tidak ada telat bayar, tidak ada tertunggak, dan tidak dibebankan dengan denda lagi. Anda sudah cukup dibebankan dengan bunga. Habis itu lagi, bagaimana harusnya sikap kita kalau kita menjumpai surat yang seperti ini dikirim oleh pihak leasing atau pihak bank. Yang pertama, mungkin karena alamatnya ini sudah jelas alamatnya. Kalau bagi saya, ini saya pribadi ya menyarankan buat teman-teman dimanapun Anda berada, Anda juga menjumpai dengan hal yang sama. Coba datangi pihak yang bersangkutan kalau saat ini Anda belum ada uang untuk melakukan pembayarannya. Anda jelaskan apa yang terjadi dengan diri Anda dan minta keringanan. Mungkin saja Anda akan ditoleransi, mungkin untuk menutupi bunganya saja dulu atau pokoknya saja dulu. Ya, karena setahu saya untuk restrukturisasi dari segi jaminan kendaraan akan berakhir di bulan Maret atau April 2023 ini. Tapi kalau untuk
konvensional, mungkin Anda pinjaman dana di bank atau apa, itu akan berakhir di 2024. Tapi ini sebenarnya tergantung kebijakan dari masing-masing penyedia layanannya. Ya, jadi alangkah baiknya Anda datangi saja. Dan habis itu yang paling utama adalah fokus kepada pokoknya. Ini di sini pokoknya ada sekitar 6 jutaan dan mungkin Anda ada denda sekitar 1,5 jutaan. Tapi selesaikan dulu pokoknya. Nanti dendanya biar dulu. Pelan-pelan seiring waktu berjalan nanti, sambil Anda mencicil ansuran buat bulan depannya, sekalian lebihkan buat pencicilan dendanya supaya Anda tidak diberatkan ketika terjadi pelunasan nanti atau di akhir tenor perjanjian kredit ini. Ya, dan ini baru SP1 juga, ya, nanti akan ada SP2 sampai SP3 ya. Dan nanti baru ada surat penarikan, dan surat penarikan itu akan panjang lagi dan saya akan review nanti. Dan saya mau jelaskan ini sebenarnya saudara saya sih sebenarnya ya, karena saya yang ngambil suratnya tadi, makanya saya sampaikan ini memang benaran dikirim oleh PT Indomobil Finance ya. Di sini nggak ada masalah, ini memang prosedur dan ini memang sudah perjanjian yang sama-sama disepakati sejak awal. Cuman sangat disayangkan di sini si yang debiturnya ini tidak memperhitungkan besarnya berapa denda kalau telat 1 hari ya, berapa bunganya, berapa nilai kendaraan yang mau kita beli, bagaimana nanti akhirnya, ini tidak diperhitungkan. Dan nanti saya coba jelaskan sama saudara saya, karena ini dia bilang privat dan pribadi dan rahasia ya. Oke, saya nggak ada masalah mau rahasia mau apa kayak gitu loh. Yang jelas ini surat sudah diterima dan nanti akan saya jelaskan. Cuman buat teman-teman semuanya, kalau mendapatkan surat seperti ini nggak perlu takut ya, nggak perlu cemas juga. Tinggal Anda datangi pihak yang bersangkutan dan dijelaskan ya, bagaimana, apa penyebabnya. Nanti coba minta keringanan dan minta toleransi dari pihak yang bersangkutan, pasti mereka akan memberikan kepada Anda toleransinya nanti. Bagaimana supaya enak sama enak lah. Saya yakin mereka juga sudah besar ya, sekelas leasing yang Indomobil ini bukan leasing yang abal-abal lagi. Mereka sudah besar dan mereka mempunyai cara tersendiri untuk mengatasi konsumen-konsumen mereka yang macet dalam pembayaran ya. Mungkin dari saya cuma itu aja buat teman-teman semuanya. Kedepannya tolong lebih selektif lagi, tolong lebih teliti lagi. Kalau hanya Anda berhutang untuk memenuhi suatu keinginan Anda, alangkah baiknya buang jauh-jauh niat Anda itu ya. Tapi kalau Anda ini berhutang untuk suatu kebutuhan Anda, contoh kebutuhan yang baik itu adalah kebutuhan yang produktif ya. Misalnya Anda butuh kendaraan untuk usaha, oke, saya dukung, nggak ada masalah ya. Sedangkan untuk kendaraan yang untuk usaha aja kita masih akan kalah gitu loh ya, karena berapa bunga yang diterapkan leasing per tahun ya. Tapi itu nggak ada masalah karena ini adalah produktif, pasti akan ada putarannya nanti dan tidak terlalu memberatkan ke dana pribadi kita. Jadi kita bisa sisihkan dari hasil usaha kita. Tapi kalau hanya untuk memenuhi suatu keinginan, alangkah baiknya buang jauh-jauh gitu loh. Apalagi Anda yang suka kredit handphone, kendaraan harus yang besar, mobil harus yang bagus biar dikatain sultan gitu loh ya. Gak usah, kita nggak perlu kelihatan kaya. Kita memang ingin nih jadi orang kaya, tapi nggak perlu kelihatan kaya ya. Mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir ya. Insya Allah nanti habis maghrib saya akan upload video tentang pinjaman online ya. Kita akan bahas nanti bagaimana peraturan-peraturan OJK yang terbaru di 2023. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.